Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan Ananda di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah Ananda, untuk pertemuan sekarang Bapak akan menjelaskan tentang akhlak dalam keluarga. Di sini Bapak membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua adalah hak, kewajiban, dan kasih sayang suami istri. Kemudian yang ketiga adalah silaturahmi dengan kerabat. Nah, untuk yang pertama, Bapak akan menjelaskan tentang birrul walidain. Birrul walidain ini merupakan perintah dan amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya apa? Dalil yang pertama adalah ad-dalil minal Qur'anil Karim. Dalil dari Al-Qur'an Al-Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Al-Isra ayat 23. Wa qada, dan memerintahkanlah Rabbuka Tuhanmu alla ta'budu, agar kalian tidak menyembah illa kecuali iyahu kepada Allah, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, ini merupakan dalil tentang bahwa birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Kemudian yang kedua, ad-dalilu minal hadis, dalil dari hadis. Kita baca, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ia berkata, Sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala, ayyul amali, amalan apakah, ahabbu yang paling dicintai, ilallahi ta'ala, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sholatu ala waktiha, yaitu sholat tepat pada waktunya. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, summa ayyun, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda lagi, birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Qultu summa ayyun, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah, yaitu jihad fi sabilillah, di jalan Allah. Muttafaqun alaih. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selanjutnya adalah tentang kedudukan birrul walidain. Birrul walidain menempati kedudukan yang istimewa dalam ajaran Islam. Berikut alasan yang membuktikannya. Jadi di sini ada bukti-bukti kenapa birrul walidain ini menempati kedudukan yang istimewa dalam ajaran Islam. Yang pertama, alasan yang pertama adalah perintah ihsan kepada ibu bapak diletakkan langsung setelah perintah beribadah. Jadi ternyata di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 itu perintah ihsan, perintah berbuat baik kepada ibu bapak itu diletakkan langsung setelah perintah beribadah. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewasiatkan langsung kepada manusia untuk berbuat ihsan kepada ibu bapak. Nah, alasan yang kedua adalah bahwa Allah itu langsung mewasiatkan kepada umat manusia, memberikan wasiat langsung untuk selalu berbuat baik kepada ibu bapak. Apa ayatnya? Yaitu dalam surat Al-Ankabut ayat 8.
Kemudian selanjutnya nomor 3 adalah Allah meletakkan perintah berterima kasih kepada ibu bapak langsung sesudah perintah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga nomor 3 merupakan perintah berterima kasih kepada ibu bapak. Ini di nomor urutan kedua oleh Allah diperintahkannya langsung setelah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tercantum dalam surat Luqman ayat 14. Kemudian yang keempat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan birrul walidain sebagai amalan nomor 2 terbaik sesudah sholat. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa birrul walidain ini merupakan amalan nomor 2 terbaik sesudah sholat. Apa dalilnya? Dalilnya ya ini tentang hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ia berkata, sa'altun Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayil amali ahabbu ilallah ta'ala. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala as-salatu ala waqtiha. Rasulullah bersabda, salat pada waktunya. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, summa ayun, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda, birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, ini juga hadis yang tadi disebutkan di awal. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah Rasulullah meletakkan ukukul walidain. Apa ukukul walidain? Ukukul walidain adalah durhaka kepada kedua orang tua sebagai dosa terbesar nomor 2 sesudah syirik. Maka hati-hati ya, Anda semua jangan sampai menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Karena kenapa? Durhaka kepada orang tua atau ukukul walidain ini merupakan dosa terbesar kedua setelah syirik. Apa dalilnya? Dalilnya hadis dari Abi Bakrah Nafi bin Haris radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahukan kepada kamu semua tentang dosa yang paling besar? Salasan. Sampai Rasulullah menanyakan ini 3 kali kepada para sahabat. Akhirnya kulna, para sahabat kami menjawab, bala, tentu ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah, syirik kepada Allah itu. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini adalah merupakan bahwa Rasulullah meletakkan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua itu sebagai dosa terbesar kedua setelah syirik gitu. Kemudian yang terakhir adalah nomor 6, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan keridhoan dan kemarahan Allah dengan keridhoan dan kemarahan orang tua. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjelaskan bahwa keridhoan Allah dan kemarahan Allah itu terletak berada dalam keridhoan dan kemurkaan atau kemarahan orang tua. Hadisnya, ridho Rabbi fi ridhol walidi wa sakhatur Rabbi fi sakhatir walidi. Ridho Rabbi, keridhaan Allah, berada pada keridhaan orang tua, wa sakhatir Rabbi, dan marahnya Allah, fi sakhatil walidi, berada pada marahnya orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Baik anak-anakku, ananda semua, mungkin pada kesempatan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.